iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sapna Magribah dengan NIM 14225407. Saya mahasiswi STIKA Surya Global Yogyakarta, program studi kesehatan masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan. Pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5:53 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan 5,9 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik, yang tercatat dalam sejarah dan menjadi salah satu gempa yang mematikan di dunia. Jumlah korban yang melayang hampir 6.000 jiwa meninggal dunia dan terbanyak dari warga Kabupaten Bantul dan Klaten. Adapun puluhan ribu luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Patahan opak atau sesar opak diduga menjadi salah satu pemicu gempa pada tahun 2006 silam. Menurut penelitian para ahli dan dari data-data kegempaan yang ada, menunjukkan bahwa sumber gempa berdekatan dengan keberadaan sesar opak ini. Nah, sesar opak ini kalau dilihat semacam rekahan yang tegak. Patahan opak ini mempunyai bidang pergeseran. Pergeseran ini terjadi ketika sesarnya ini tiba-tiba ada potensial energi lalu dilepas bergeser, dan pergeseran itu yang menyebabkan gempa. Risiko akibat gempa ini sendiri sangat merusak hingga merobohkan bangunan. Dan struktur bangunan di pedesaan pada zaman dahulu tidak dirancang kuat untuk menahan gempa sehingga mudah roboh ketika terkena sedikit guncangan. Tidak ada rumah satupun yang tersisa dari kejadian gempa bumi itu dan semuanya roboh. Adapun satu wilayah di daerah Sleman, yaitu Dusun Ngelepen, yang harus bergeser puluhan meter dari lokasi awal karena semua rumah roboh dan tidak tersisa satupun. Setelah 4 bulan pasca gempa, Asosiasi LSM Internasional mulai membangun rumah dom sejumlah 80 unit. Rumah yang berbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah Teletubbies yang diklaim sebagai rumah tahan gempa. Disinilah warga Ngelepen dipindahkan dan dusun ini disebut dengan New Ngelepen. Jika dicermati dari peristiwa gempa bumi di Jawa, maka terjadi hanya di daerah tertentu saja, seperti Pangandaran, Cilacap, atau Pacitan, karena di daerah situlah terdapat sesar-sesar yang masih aktif dan terus bergerak. Untuk mengurangi risiko adalah dengan selalu waspada dan harus proaktif. Dari data BNPB, kegiatan desa dan kelurahan tangguh bencana Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan sejumlah 243 desa atau kelurahan dari 438 jumlah total desa atau kelurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian mitigasi bencana sangat penting dan harus dipelajari dari mulai masing-masing keluarga terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas tentang gempa bumi yang terjadi di Jepang. Jepang yang berpenduduk 127 juta jiwa dan yang menjadi salah satu negara paling maju di dunia, tetapi Jepang terletak di jalur patahan besar di Pasifik yang terkendali oleh topografinya dan yang teruji oleh bencana seperti salah satunya yaitu gempa bumi. Sejak gempa bumi besar dan badai api pada tahun 1923 yang menghancurkan negara Jepang ini menggunakan kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat seperti rumah-rumah yang telah dipenuhi dengan perlengkapan dan sistem peringatan keamanan negara. Adapun ponsel yang dilengkapi dengan sistem peringatan gempa bumi dan tsunami, serta sekolah-sekolah yang
telah mengadakan latihan gempa bumi. Jepang memastikan bangunan-bangunan rumah bisa tahan gempa, dan metode lainnya disebut isolasi seismik, yang dimana seluruh struktur bangunan tersebut terisolasi dari tanah dengan layar perak yang bergerak secara independen dengan bumi di bawah. Nah, dari hasil penjelasan saya di atas, dapat disimpulkan dari kedua negara tersebut cukup memiliki kesamaan dan tidak beda jauh. Seperti menerapkan bangunan anti gempa atau tahan gempa. Hanya saja, di Indonesia sendiri, terutama di daerah Yogyakarta, hanya menerapkan rumah bangunan tahan gempa di satu wilayah saja. Itu pun bangunan yang dibangun oleh LSM. Sedangkan di Jepang sendiri, mereka sudah hampir semua menerapkan pembangunan rumah tahan gempa dan memiliki alat untuk mendeteksi gempa bumi yang tersambung di ponsel atau alarm rumah. Sekian video penjelasan dari saya terkait bencana gempa bumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.